Uh, my aunt. Stop saying that. You didn't save me. You didn't save me from anything. You made me chop off my own hair. Cerita ini berpusat pada seorang wanita bernama Charlotte Wilmore, seorang pemain cello atau instrumen yang mirip dengan biola. Inilah barangnya ya. Charlotte telah berhenti dari dunia musik selama hampir 1 tahun dekade karena merawat ibunya yang sakit. Sekarang kita akan menyaksikan momen di mana ibunya akhirnya wafat in the words, meninggalkan Charlotte dalam kesendirian yang sangat-sangat mendalam. Dan inilah beberapa hari setelah ibunya wafat, Charlotte berangkat ke Shanghai, Tiongkok mengikuti undangan dari mantan gurunya di sekolah musik. Di sana dia tanpa sengaja melihat papan iklan yang menampilkan pemain cello bernama Elizabeth Wills. Seketika itu, Charlotte teringat momen di masa lalu ketika dia bertemu dengan Elizabeth muda, tepat saat Charlotte meninggalkan sekolah musik untuk merawat ibunya yang sakit. Mari saya perkenalkan Anda kepada mantan guru musik Charlotte, yaitu Anton. Inilah bebengeknya, beliau sedang mengadakan kontes pencarian bakat khusus untuk pemain cello muda berbakat. Dan kebetulan sudah ada 3 kandidat yang akan bersaing malam ini. Pada kesempatan itu, Anton juga memperkenalkan Elizabeth Wills sebagai pemain cello terbaik di dunia. Hal ini membuat Charlotte tampak sedikit cemburu dan kecewa karena jika saja ibunya tidak sakit dulu, mungkin nama Charlotte yang akan disebut oleh Anton dan dinobatkan sebagai pemain cello nomor 1 di dunia. Charlotte was a rare and gifted talent poised. Charlotte's beloved mother Ruth got sick. Sebagai mentor dari 2 murid terbaiknya, Anton mempertemukan Charlotte dan Elizabeth agar mereka bisa saling mengenal. Elizabeth mengungkapkan rasa kagumnya pada Charlotte yang dulunya dianggap sebagai pemain cello berbakat, namun di masa kini nama Elizabeth telah menjadi yang paling terkenal. Lizzie, please. Your music, Lizzie, it's something more than beautiful. Singkat cerita, malam grand final pun tiba. Charlotte dan Elizabeth yang duduk bersebelahan berbicara tentang siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dengan bakat mereka, keduanya sudah bisa menebak siapa yang terbaik. Namun alih-alih fokus pada pertunjukan, Elizabeth yang usil menunjukkan sedikit drama perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua dari 2 konstetan yang berbeda. Hal ini menjadi awal kedekatan antara Charlotte dan Elizabeth, membuat mereka mulai merasa cocok satu sama lain. Saat jeda iklan, Charlotte mendekati Elizabeth yang sedang sendirian. Dia mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya pernah bertemu sekali, tepatnya berpapasan di tangga gedung sekolah musik. Charlotte kemudian bertanya, "Apakah kamu akan meninggalkan sekolah musik?" Elizabeth menjawab, tak nak. Sekolah musik sudah seperti rumah bagiku." Wow. And anyway, the work. This special work. Anton dan pasangannya sudah seperti orang tua bagi Elizabeth. Musik adalah hidup dan inilah yang dia inginkan. Ketika mereka kembali ke dalam gedung, sebuah momen mengejutkan terjadi. Ayah dari salah satu konstetan yang terlibat perselingkuhan tanpa diduga muntah darah. Entah apa yang terjadi, tampaknya ada yang mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Mungkin istrinya atau pasangan selingkuhannya yang melakukannya. Some sort of hemorrhagic fever near the Hunan border. Passed in the air, real contagion like stuff.
Karena kegaguman pada Charlotte, Elizabeth meminta izin kepada Anton agar mereka bisa bermain cello bersama. Hasilnya adalah pertunjukan spektakuler antara seorang bintang dan calon bintang yang gagal. Malam itu mereka menghabiskan waktu di sebuah klub malam. Keesokan paginya mereka terbangun di ranjang kamar hotel dengan Elizabeth mengalami sakit kepala parah akibat terlalu banyak minum. Charlotte menawarkan obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakit sebelum mereka berangkat ke destinasi wisata di Shanghai. Saat sarapan bubur ayam, Elizabeth tampak kurang sehat, tapi mereka tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan berada di negara yang indah dan cemerlang ini, Charlotte dan Elizabeth memutuskan untuk menggunakan transportasi umum, yakni bus pedesaan. Di perjalanan, Charlotte melihat ada serangga di punggung Elizabeth, menunjukkan bahwa bus tersebut kurang terjaga kebersihannya. Setelah mereka duduk di kursi paling belakang, Elizabeth kembali mengeluh tentang rasa sakit di kepalanya alias migrain dan memutuskan untuk mengambil dosis tambahan obat pereda nyeri yang dibawa oleh si Charlotte. Dalam perjalanan, Elizabeth kembali mengeluh tentang sakit kepala, migrain ditambah dengan perut yang mulas, mual dan keinginan untuk muntah. Charlotte segera meminta sopir bus untuk berhenti sejenak karena rasa sakitnya sudah tak tertahankan. Elizabeth tidak sempat mencari toilet, gak tahu semak-semak terdekat dan terpaksa buang air besar di tepi jalan. Sir, stop the fucking bus! I'm so bad, it hurts. I know. I'm dying. It's okay. No. Untungnya, para penumpang bus cukup pengertian dan memahami situasinya sehingga perjalanan bisa dilanjutkan dengan tenang. Namun tidak lama kemudian, Elizabeth kembali mengeluh sakit dan tanpa diduga. Are those fucking bugs? Entah apa yang terjadi dengan Elizabeth, Charlotte melihat serangga memenuhi muntahannya. Ketika Elizabeth merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dia menjadi histeris, mengira ada serangga yang merayap di kedua tangannya. Elizabeth mulai membenturkan kepalanya ke jendela bus, memaksa sopir untuk menurunkan mereka di lokasi terpencil jauh dari pemukiman. Setelah beberapa menit berjalan kaki, Elizabeth kembali mengeluh tentang rasa sakit yang semakin parah. Betapa terkejutnya mereka saat melihat banyak serangga keluar dari kulit tangan Elizabeth. Charlotte yang ingin membantu mengeluarkan pisau agar Elizabeth bisa memotong tangan kanannya sendiri. There's something crawling inside of it. They're in your hand. You know what you have to do. Dan mari kita flashback sedikit ke pagi hari ketika Charlotte bangun lebih awal dan melihat tato. Notasi musik di punggung Elizabeth. Tato tersebut adalah simbol yang diberikan oleh Anton kepada murid yang telah lulus ujian terakhir dan layak disebut sebagai yang terbaik alias The Perfectionist. Good morning. Motivasi Charlotte sebenarnya tidak jelas, namun rangkaian kejadian yang kita saksikan tadi adalah sepenuhnya ulah Charlotte. Dia sengaja memberikan obat antikonvulsan kepada Elizabeth yang jika dikonsumsi tidak teratur dan dicampur dengan alkohol dapat menyebabkan efek samping seperti halusinasi, sakit kepala, dan mual. Tujuan Charlotte adalah membuat Elizabeth kehilangan tangannya agar tidak bisa bermain musik lagi. 3 minggu kemudian cerita beralih ke sekolah musik di mana Anton, sang guru sekaligus kepala sekolah, mengumumkan bahwa seorang gadis Asia bernama Yuli telah mendapatkan beasiswa untuk belajar di sekolah ini hingga menjadi pemain cello profesional. Kedua orang tuanya diperbolehkan pulang, sementara putri mereka akan menerima pendidikan musik di sekolah terkenal ini.
Malam harinya, Anton terkejut dengan kedatangan Elizabeth yang kini kehilangan tangan kanannya. Elizabeth menceritakan kronologinya, menjelaskan bahwa Charlotte merasa iri dan dengki terhadap pencapaiannya, sehingga nekat melakukan ini semua agar Elizabeth kehilangan karirnya selama-lamanya. Now it's gone. It is completely gone. Namun Anton dan kekasihnya memiliki pandangan berbeda. Mereka menyerahkan Elizabeth untuk pergi ke tempat rehabilitasi. Dengan mereka bersedia membayar biaya dan ongkosnya, mereka merasa Elizabeth tidak bisa melanjutkan karirnya di sekolah ini karena tanpa tangan kanannya mustahil baginya untuk bermain cello di kancah musik profesional. Dan kita beralih ke kediaman Charlotte, di mana dia sedang memasak untuk makan malam. Tanpa diduga, Elizabeth datang dengan penuh keberanian ingin menghadapi Charlotte tentang apa yang telah terjadi padanya. Elizabeth bahkan membawa Charlotte ke sekolah musik, dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Begitu tiba di sana, Charlotte langsung menghadap Anton untuk meminta penjelasan mengapa dia melakukan hal ini, membuat Elizabeth kehilangan tangannya. Were you really that jealous? Charlotte dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi pada setelah keluar dari sekolah musik. Baginya, ibunya jatuh sakit mungkin adalah cara Tuhan untuk menyelamatkannya. Selama 1 dekade penuh, Charlotte mengalami masuk dan keluar rumah sakit jiwa karena depresi, bahkan mencoba untuk mematikan diri berkali-kali. Namun, segalanya berubah ketika dia sengaja melihat Elizabeth di majalah dengan tato notasi musik di punggungnya yang mirip dengan miliknya sendiri. Charlotte tahu persis bagaimana Elizabeth mendapatkan tato tersebut. Tujuannya melakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan Elizabeth. Help save her. Dan Anton bertanya, menyelamatkan dari apa? Charlotte menjawab tegas, menyelamatkan dari dirimu. Disinilah kita akhirnya akan diperlihatkan dengan fakta yang sebenarnya. Ketika Charlotte masih menjadi murid di sekolah musik, Anton memiliki ritual khusus bernama The Perfectionist yang memaksa murid-murid terpilih untuk tampil di hadapan 2 produser. Who is fortunate enough to earn their place here. The school is my blood, my history. Charlotte, seorang musisi yang disiplin, harus menampilkan kinerja tanpa celah yang sempurna. Setiap kesalahan yang terjadi akan berakibat pada harga yang harus dibayar oleh Charlotte, yaitu mengabdikan syahwat bobroknya Anton, dan sudah dalam keadaan tanpa busana di depan para produser yang mengawasi dengan ketat seperti film Jaws yang sering kita lihat rutinitas sebelum tidur di malam hari. Saat ini Charlotte telah menempati posisi di tengah panggung yang ikonik. Dengan kedua kakinya terikat erat oleh belenggu, para penonton telah berkumpul termasuk Elizabeth yang ditanya apakah dia merasa tersinggung oleh Charlotte. Elizabeth pun menolak dengan tegas, menandakan bahwa dia menerima setiap serangan roket berbulu yang diterimanya. Tindakan Charlotte untuk menghilangkan tangan kanannya adalah langkah dalam pertempuran pribadinya, sebuah tindakan yang penuh inisiatif dan keberanian. It was a gift. Tanpa kata-kata, tanpa pertimbangan, nasib Elizabeth pun sudah terjebak dalam kekacauan. Tangan kanannya sudah terpotong mengikuti perintah Anton yang menugaskan Elizabeth untuk melayani para produser sebagai bagian dari upacara The Perfectionist yang akan segera dimulai. Namun yang menarik dalam ritual malam itu adalah konsekuensinya. Jika Charlotte melakukan kesalahan, Yuli, murid baru dari Asia, akan menerima hukumannya. Anton memerintahkan kekasihnya untuk membawa Yuli masuk. Charlotte pun berusaha mencegahnya, memohon kepada Anton untuk tidak melibatkan Yuli yang masih muda, tetapi permohonannya diabaikan. Sebaliknya, Anton memaksa Charlotte untuk segera tampil. Pada saat-saat genting, Charlotte membuat kesalahan kecil yang membuat Anton menyentuh pundak Yuli dengan lembut, membuatnya terhenti dalam permainannya mengantisipasi konsekuensi yang akan datang. Namun, Anton memerintahkan kekasihnya untuk membawa Yuli kembali ke kamarnya untuk tidur, mengklaim bahwa dia bukanlah sosok yang suka melecehkan tanpa alasan. Dia menyatakan bahwa Yuli telah berlatih bertahun-tahun untuk berada di panggung itu, dan suatu hari nanti Yuli akan menghadapi pengalaman yang serupa seperti yang dialami Charlotte dan Elizabeth. Just having a little fun. I'm not some random pervert.
Dan sekarang kedua produser tersebut akan menghadapi Charlotte secara langsung. Sementara Anton menunggu di luar, Alice akan turut serta dalam momen tersebut. Dan ketika kedua produser itu selesai dengan minumannya, tanpa diduga sesuatu yang terjadi. Situasi apa yang sedang berlangsung? Mari kita merenung sejenak dalam kilas balik. Elizabeth datang ke rumah Charlotte dan tanpa aba-aba menginjak wajahnya. Namun tujuannya bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk mengungkapkan penderitaannya yang diam-diam disiksa dan dilecehkan oleh Anton dan sekolah musiknya. On the side of the road. You were right. You don't know anything. That's why I had to save you. Kedatangannya bukanlah tanpa rencana. Dia ingin membalas dendam kepada Anton dan teman-temannya dengan pura-pura menyerahkan Charlotte kepada mereka. Dia kembali ke sekolah musik. Setelah Elizabeth berhasil mewafatkan kedua produser dengan racun di minuman mereka, Anton duduk di luar menunggu mereka selesai. Namun betapa terkejutnya dia ketika yang keluar bukanlah kedua temannya, melainkan kekasihnya yang... Are you okay? Ya, kekasih Anton ditemukan wafat dengan sebilah pisau tajam yang menancap di punggungnya. Sementara itu, Charlotte dan Elizabeth bersiap untuk membalas dendam atas segala kejadian masa lalunya dengan pisau daging yang berhasil dicuri oleh Charlotte dari seorang tukang bubur alias tukang lalap. Mereka berdua memotong kedua tangan dan kaki Anton sebagai pembalasan atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Mereka tidak berniat membunuh Anton, melainkan membuatnya difabel secara permanen sebagai hukuman atas perbuatannya. Hal ini mereka lakukan agar Anton bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh para korban pelecehan yang telah dilakukannya, sehingga dia akan hidup dan dalam penyesalan sepanjang hidupnya. Charlotte dan Elizabeth melakukan sebuah pertunjukan terakhir di panggung The Perfectionist di depan Anton sebagai aksi terakhir mereka dalam membalaskan dendamnya. Tersambung. Oke, tidur guys. Makasih.